Dengan Saiko dan juga Finn yang akan bersama bersihkan minion di arah tengah. Ini mirip-mirip seperti rotasi pada umumnya. Iya. Dan Balmonnya bakal motong ya, oke menarik. Ini mungkin rotasinya akan ke atas. Cukup berani tuh Balmonnya di lane-nya R7. Iya. Oh, mau ngambil blue buff-nya dulu. Purple. Masih ada, ya, purple buff. Masih ada retry juga ditahan. Di Towndernya udah diambil kah? Yes. Ya sementara kayak di purple buff-nya lagi coba untuk dibersihin sama Burmese Gold-nya dan yes diambil oleh Ace. Dan ya ini bakal membuat kayak pergerakan dari Arctic House bakal sedikit terlambat untuk di menit 1-3. Oke, Ace dengan 2 purple buff yang sudah diamankan oleh dia. Ini Cloud udah benar-benar enak banget, apalagi kita tahu powernya dari Cloud ketika DHS sudah jadi dan yang dia lakukan adalah farming. Sedangkan dari Lee, tanpa adanya blue buff akan semakin berat juga dari penggunaan energinya. Walaupun sudah diubah, di buff di patch yang terbaru, tapi tetap aja nggak adanya buff akan susah. Siapa yang dapat nih? Tarik ulur ya. Dia ada pasif sih R7. Iya, dia Nyimpen dulu. Ya, player Sama kita ya. player side yang benar-benar jago ya. Yes. Udah tahu dia gimana caranya untuk kontrol lane-nya. Tapi mungkin akan diamanin untuk buff-nya dari seorang Ace. Ya Ace-nya bebas banget nih farming terus dia. Iya, makanya. Wih, skin link yang baru ya, baru enggak aku. Yoi. Gila, keren juga. Dia sebenarnya langsung mangkap ke arah dia ini yang mau memotong area minion dan karena ada Ace kali. Jadi R7 tidak terlalu komit ya. Jadi area Masih ada mid-nya. dunk gitu. Masih ada ulti dan itu kalau Albertnya ada biru mungkin dia bisa lompat ke atas Fitch Poise dan dapetin point kill ke arah Balmond. Tapi kayaknya udah berani tensinya masih sama-sama saling membaca ya. Betul. Dari kedua tim. Om Wawa gimana? Early game ini? Early game-nya menurutku kalau adanya Digi juga ya di Burmese Gold, ada juga Selina, mereka harus bisa kuasai di early game-nya. Tadi kita lihat pressure-nya sudah datang dari BG di mana mereka coba untuk ganking ke arah R7, tapi ternyata R7 juga bisa jaga jarak, dia masih bisa mainin, jadi dia masih bisa bertahan juga. Dan pola serangan yang dibuat atau lagi di-build oleh Burmese Gold adalah lebih terfokus untuk naik ke bagian atas. Tapi kali ini sudah agak sedikit beda sih. Kali ini dia sudah mulai juga mendekati ke Cloud-nya. Cloud-nya bakal jaga habis-habisan sekarang Ace-nya. Yang tadinya udah dapetin purple buff. Dan bebas banget buat seorang Ace untuk bisa melakukan farming dengan sangat terbuka sekali. Aduh. Tapi sekali. kena Disal Arrow juga dari seorang tim saya. Oh, dibuka ternyata dan bahkan ultimate-nya langsung dikomit berduaan saja. Maybe tidak adanya flicker, tidak adanya ultimasi level 3 ternyata di game. Langsung mengambil saja R7. Masih ada combo dengan flickernya, masih bisa kabur. Dangnya benar-benar on point banget. Di timing yang sangat pas. Tapi B-nya masih cabut dia. Masih ada flicker dari Sorandi. Masih bisa untuk menghindar serangan link-nya. Belum berasa, belum bisa langsung knockdown gitu saja. Masih ada dari Saiko-nya, masih menurut arah belakang. Masih ada trap dari Selenanya. Masih bisa survive, masih bisa cabut ke arah belakang. Dan tampaknya dari Burmese Gold sudah menguasai dari Turtle Pit ya. Iya, dan untungnya untuk dari laning di area atas masih bisa dijaga juga oleh tim RQLC meskipun harus kehilangan ulti ya. Dan turtle juga akan diamankan oleh tim dari Burmese Gold. Oke, bener-bener ini rotasinya pas banget dari atas dan bahkan flicker, tapi sayangnya dia dari begitu saja dan dianya yang harus ditumbangkan. Oh my god, Kid, the Wonder Kid, bener-bener fast hand banget ketika dia terkena stun dan menghindari ultimate dari Eudoranya seorang Calvin si pencuri Lord. Yes, dan bahkan ada Ansel Fox juga dari seorang Ruby ya. Dan kita lihat Ace langsung membersihkan landingnya dengan cukup cepat di area atasnya dengan Blazing Duet. Yap. Dan nggak akan terlalu agresif sebenarnya dari tim RQLC. Mereka udah mulai coba disetir sama teman-teman dari Burmese Gold, tapi bisa tarik ulur. Saiko pun juga tidak akan memaksakan setelah terkena Disal Arrow 2 kali pin juga. Nah, dia mulai di pin dari gerakan dari seorang Finn-nya.
Coba untuk menarik Selena yang secara lane yang besar. Ada Softplay juga, knock up dan langsung diamankan oleh Albertnya. Semua pedangnya diambil. Sudah mendapatkan item juga yang cukup berbeda kali ini R7. Iya. Memakai Fantastis heptasis. terlebih dahulu ya. Instead of bikin bloodlust atau bikin sayap, kita jarak lane-nya. Tidak terkena yang terkena satu orang, tapi ada ultimate dari sang tingginya dari R7 yang belum bukan ultimate suara itu saja. Belum ada usaha, tapi dia hit-nya. Enggak ada flicker dan dia makin bisa saja oleh Psycho-nya. Di-kill, se-kill. Dia mau kemana? Masih ada flicker 4 detik, tapi ternyata tidak. Damage-nya terlalu besar dari R7. Langsung diamankan 2 hero dari tim Burmese Gold. Yes, itu untuk satu kali ini. Ditukarkan dengan Vince saja di area mid dan bahkan dari area kill mereka. Coba untuk mendapatin lagi kah, tapi ternyata ada ejector dari seorang Psycho. Ternyata minionnya habis si Momo-chan. Iya. Tapi mereka udah dapetin satu turret di area bawah terlebih dahulu. So, it's fine. Satu mission terbuka dan yang kehilangannya juga Psycho-nya untuk bukan dari Albert. Dengan emblem tank ternyata yang dipilih oleh Psycho-nya tidak memakai emblem support untuk talent yang ketiganya untuk cooldown dari flicker atau mungkin dari ultinya. Biar lebih tebal lagi mungkin ini strategi dari RRQ. Iya, dan Lemoncon kali ini coba untuk menahan lane di area atas udah bertukar ya dengan seorang R7. Dari Burmese Gold kalian kedua. Kesel. Yes, dengan Goldie masih tidak berbeda jauh dari Psycho Psycho, juga. masuk kah? Masih ada ultimate dari Maybe sih Lemon sebenarnya. juga datang. Retribution-nya bagus banget Albert. Dia bakal ada softplate-nya. Maybe-nya masih bisa survive. Kitnya juga belum ada big points ya. Maybe one more hit didapatkan begitu saja. Dan bahkan kita di sini dari Iya, D-nya dan melawan Seven-nya. R7 yang belum maju. Ada Albert juga tidak mau memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. 2 orang ditukarkan dengan 3 orang dari RRQ. Ini masih cukup worth it harusnya. Karena RRQ dapetin satu lordnya tadi. Retribution dari Albert. Ada turtle ya yang bisa di-secure juga. So ya, kembali dari Burmese Gold, mereka tadi sempat agak sedikit kelimpungan tapi akhirnya mereka harus bisa tarik nafas juga. Ace masih bisa mendapatkan space yang dibutuhkan juga. Secara level kali ini masih unggul jauh, masih 1 level di atas dari seorang Albert. Iya, di-bait lagi gitu sama si Vin. Yes. Sengaja makan biar Albertnya bisa follow up kalau misalnya memang Selinanya dari kitnya masuk gitu ya. Dan benar-benar langsung di-stun gitu kan. Yes. Kayak sengaja karena arrow langsung di-stun sama Eudaranya. Ada double strike juga kombonya. Plus ada mobilitas yang cukup cepat juga dari Albertnya. Yes, endless battle dari kantongin sama seorang Albert juga. Oke. Dia balik ke area atas. Lemonnya sendiri di bottom lane. Double strike dikeluarkan oleh Bibinya juga sekarang. Tapi tidak ada Psycho-nya. Belum dikeluarkan ultimate dikeluarkan. Tapi tampaknya masih ada time journey selalu. Always seperti itu. Psycho-nya masih hidup. Masih Albert. bertahan. Dan bahkan Albertnya satu pedang lagi. Lemonnya One datang. more hit. Big You point. win. Oh my god. Ternyata Lemon. masih bisa untuk bertahan justru. Oh, baby. Malah dari Ruby Didi-nya tadi gagal Albertnya karena ada ejector. Iya. Kalau nggak ada ejector masih bisa di pick off sama seorang Albert ya. Tapi it's okay, Lemon juga udah ngedapetin 1 kill ini. Dan tipis banget sebenarnya dari maybe-nya masih bisa balik ya tadi ke bawah. Dan tadi enak banget sih, sebenarnya buat RQ Hoshi adalah mereka punya sisi yang cukup luas ya. Dari Lemon dengan adanya Run of Giant-nya itu bisa kunci sebenarnya karena nggak ada purify sama sekali. Tapi yang saya sendiri masuk dari Brevetternya tidak mengenai ke arah seorang D. Dan Ace-nya berhasil mendapatkan turret di area atas. Wow, ini bakal agak sedikit berat sepertinya buat RQ Hoshi di pertama. Iya, karena Burmese Gold tadi sempat tertinggal 1000 gold, sekarang sudah mulai berhasil untuk menyusul dan lagi. Turtle-nya masih disenggol oleh BG dan mereka dapetin. Iya. 2 turtle. Oke, 2 turtle. Yes, benar banget. 2 banding 1 ya? 2 banding 1. Ini udah ada bracelet juga untuk defense-nya. Ini dari Maybe-nya sih benar-benar kayak nahan buat Cloud-nya aman sih. Time journey-nya tuh selalu kayak ditempel buat si Cloud-nya biar dapetin purify gratis juga. Yang bisa untuk blazing blade dengan tenang. Dan selalu Psycho-nya yang bakal menjadi nge-trigger ya. Selalu nge-trigger Dia ultimate-nya. pancing sih, tapi kali ini Psycho-nya diculik. Begitu saja Lemon bakal coba mundur terlebih dahulu. Kali ini bakal coba untuk clear minions secepat mungkin dengan naik close sweep. Dan Albert bakal coba tarik ulur. Kayaknya ini Albert coba split push deh di area atas ya. Tapi nunggu yang lainnya jadi juga. Oke, strategi yang mirip sama hari kemarin, bedanya hanya ada satu split pusher saja dari Albertnya yang akan ditemani oleh Dora juga. Dapetin 1 turret dan mungkin akan langsung balik ejector Unstoppable Force ke arah seorang Eudoranya. Kameranya tiba ke arah mid, tapi di sini Ruby Didi-nya nggak bisa bertahan dan langsung di shut down
di knock up dengan Tempest of Blade dari seorang Albert. Tapi sudah di zoning untuk blue buff-nya. Ada retribution kah? Tidak ada retribution sayangnya. Dan bahkan ultimate-nya dan Breath of Drive-nya dari seorang Lemon sudah digunakan. Belum ada time safety dari Maybe-nya. Masih ditahan blue buff-nya. Sekarang gantian zoning, dang dari seorang B-nya. Dan bahkan Psycho-nya mundur ke arah belakang. Blazing duet dan langsung diambil blue buff-nya. Wah gila Ace-nya sih. Mekaniknya sih luar biasa loh. Dia cicil ke depan terus dia langsung balik lagi. Iya, dia pede banget karena di belakangnya ada Digi yang selalu ngekor. Iya. Digi yang sudah bersiap-siap dengan time journey-nya yang nggak dipencet sama sekali ya. Iya. Maybe kali ini main. Oh, nggak ada Digi. Tapi blue buff-nya belum berani untuk di-invade oleh teman-teman Araki Hoshi. Lebih milih untuk mengikhlaskan 2 menit yang sekarang. Dari blue buff mereka yang diambil sama Maybe-nya. Dan ini bukan Maybe, dari Ace-nya. Ace-nya sudah 15 loh, ini benar-benar kayak well farm banget. Albertnya tertinggal sampai 2 level. Dan bahkan belum ter-shutdown sama sekali dari seorang Cloud-nya. Licin banget, dan bahkan ketika dia bisa unggul level 10, dia masih tetap well farm. Yang dimana unggul levelnya ini didapatkan dari mendapatkan 2 kali purple blood ya. Punyanya si Albert tadi di menit awal, dan terakhirnya setelah masuk ke akhir dari mid game-nya sekarang. Wah. Jadi mereka harus dari Araki Hoshi, mereka harus bisa men-shuttle terlebih dahulu. Kaya banget Ace-nya. Si Digi dulu yang paling penting. Iya. Diginya bisa ke shutdown, itu momen untuk bisa membuka fight. Ace-nya 9.000 loh. Obatnya baru 6.000-an. Yes, gagal terculik tadi. Dari seorang Sylvana-nya, dari seorang Teguhnya. Flicker plus Imperial Justice, tapi tidak berhasil muncul dari tunjangan yang Lemonnya masih cukup tebal. Masih belum membuka Breath of Dryad-nya, masih ditahan begitu saja. Blue buff-nya sudah mulai muncul. Albert yang sudah ada retribution kali ini mencoba untuk mengganggu Lemonnya menjadi lini paling depan. Ada retribution, diamankan begitu saja, sudah ada blue buff. Tapi lihat di arah bottom lane-nya, digangguin sama jauh head-nya. Ini benar-benar mulai di section begitu saja. Hierarchy Hoshi. Benar-benar nih teman-teman dari BG masih rapi banget. Benar-benar kayak kondisinya Hierarchy mulai tertekan. Apalagi Ace-nya udah sakit banget. Dan dia Lord di atas menit 12. Tapi benar-benar cepat banget. Gila. Wow. Cepet banget. Dan bahkan dari Araki Hoshi mereka nggak bisa maju. Ada alam bom yang ditaruh di mana-mana juga, jadi agak sedikit. Itu giginya kenapa ya? Giginya ada tanda Silang terus dari tadi. Iya, dari tadi aku lihat itu. kenapa ya? Di band kah spellnya? Gak mungkin sih. Masa sih? Kenapa tuh? Enggak. Enggak lah, paling visual paling. Iya Visual mungkin aja. visual. Bisa aja ya. Iya, visual. Tuh lihat, lagi dinikmati lagi sekarang jago jadi pasti orange buff-nya lagi diamankan. Gak apa-apa. Ini Sama Burmis. accuracy mereka udah terbiasa. Wah, gila sih. Gila mereka cepet banget loh. Maybe-nya selalu nempel masalahnya. Tanda kena, dan bahkan ada satu orang midi-nya ingin digunakan, tidak ada ultimate digunakan karena tidak ada yang perlu di-cover oleh Digi-nya. Baik sekali, sulit tadi oleh seorang Psycho-nya. Oke. Dan bahkan Lord-nya di arah atas juga masih berjalan dengan entengnya. 20 detik lagi untuk maybe kembali hidup dan masih punya time journey. Dan kita lihat gimana caranya tim Araki Oh, Hoshi mereka wow. makin fight sih. Outside, Lemonnya belum akan ultimate-nya karena masih cooldown dan mungkin akan diambil untuk blue buff tapi Lord-nya dibiarkan di arah atas sendirian. Lebih mengamankan blue buff terlebih dahulu. Albert sekarang dan Lemon bersama Psycho damage-nya. Main terakhir ada R7 juga startnya ke arah yang salah kali ini tapi speaker-nya mencoba mengajar balik lagi. Mana ini link yang dibutuhkan? Mana piece points yang belum ada dan baru masuk di sana. Level play, double kill, looking for triple kill. Apakah bisa mengamankan di sana? Tidak mau untuk memaksakan sesuatu yang dipaksakan. Fish Boys ke arah belakang. Iya, tadi flickernya dan injektornya miss ya. Karena serang Albert juga. Dan kalau kita lihat memang sebenarnya ketika Lemon tumbang, Seven tumbang, Pinnya tumbang, Albertnya juga sebenarnya agak sedikit free sih. Tapi Ace-nya yang penting berhasil ditumbangkan terlebih dahulu. Betul, karena celahnya masuk. Kalau kita lihat nih replaynya, Lemonnya pertama kali tumbang, terus udah gitu S7-nya juga disusul Blazing Duet, terus ditahan ternyata sama seorang Albert yang Tadi kenapa dia ke nggak arah depan. langsung maju aja R7 nya? Kayak pas dia ulti, jadi dia flicker. Kenapa nggak dia hit ultinya langsung ke Digi-nya ya? Padahal udah pasti mati juga. Ini incar Enggak, yang lain. kalian enggak? Aku cuma ngeliat Lemon tumbang,
memang si R7 ini di belakang. Di depan itu sama si Finn ya? Jadi dia pergerakannya cabut ke belakang, tapi Aha. ternyata nggak bisa survive. Tapi dia kalau maju ke depan bisa dapat si Digi-nya sebenarnya. Wah, diusir Cyclone. Mau diperangin lagi nggak di sini? Retributionnya, di first time nyaris saja. Cyclone-nya Langsung mundur. mengamankan dari seorang Albertnya. Psycho-nya nggak bisa Sakit bertahan. banget. Injektornya karena langsung ya. Langsung tidak begitu saja. Oh my god, Wah, dua di-defense. orang menuju ke arah 3. R7-nya juga hilang. Kitnya sekarang Albert yang memaksakan sesuatu yang tidak perlu dirasakan. Tapi top lane, seorang Kit. Tapi masih bisa untuk balik ke belakang. Lemonnya melawan seorang Ruby Didi. Tapi Oh, lihat tuh D-nya base-nya. dari Balmonnya. Dan bahkan dari Ace-nya. Satu gerobak saja yang dibutuhkan oleh Burmese Skulls. Dan ini dia. Game pertama. Burmese Skulls. Myanmar. Tidak mengejutkan karena mereka selalu bisa ini ya, sebagai kuda hitam mereka bisa mengembangkan tim-tim kelas atas juga dan balik lagi Ace adalah salah satu pemain yang harus bisa diwaspadai karena dari tadi kita